Oke, hari ini trend trading strategy the right side of the market. Jadi ini sebenarnya cukup simpel, yang teman-teman hanya perlu fokus, perlu belajar beberapa indikator untuk tahu tren. Yang susah tuh mengeksekusinya. Yang susah itu ketika kita udah punya posisi. Yang susah itu harapan kita, ya kita masih ngeyel walaupun trennya sudah tidak the right side. Ya. Jadi kita harus supaya tadi hujan cuan ya harus gitu. Kita di sisi yang benar, the right side of the market ya. Kalau kita melawan market ya susah ya. Jadi, siapa sih kita bisa mengalahkan market? Itu kalau orang-orang yang pada ngomong gampang gini-gini, nah kalau waktu bener ya orang bisa sombong ya. Jadi waktu salah orang hilang. Nah, memang sebenarnya enggak sulit sih, bukan enggak sulit ya. Enggak rumit, tapi tidak mudah. Sebenarnya simpel, tidak mudah. Nah ini kita mau kembali lagi belajar ke yang simpel aja. Teman sebenarnya harusnya semua udah pada bisa ya, karena setiap hari sudah ketemu saya, udah belajar tren dan sebagainya. Jadi, kalau nanti ada yang nggak jelas langsung tanya aja ya. Oke, jadi kita pertama harus belajar mengenai tren analisis, menganalisa tren. Sebuah teknik dipakai ya di technical analysis yang berusaha memprediksi gerakan saham ke depannya gimana. Based on berdasarkan recently observed trend data, berdasarkan tren yang terakhir-terakhir gitu. Artinya ya trennya apa? Misalnya baru tren. Sekarang ini tren apa sih? Baru musim apa? Musim hujan. Nah, kalau musim hujan, ya walaupun masih Jakarta berarti harus payung. Ya, kalau musim hujan berarti di Jakarta siap macet. Musim hujan berarti harusnya lebih sejuk. Nah itu tren. Dari tren itu kita bisa mempersiapkan. Jadi nanti setelah tahu, yang penting kita bisa eksekusi. Ya. Tahu tren percuma kalau kita tidak melakukannya. Sudah tahu musim hujan, pergi nggak bawa payung. Ya, kalau basah wajar. Sudah tahu musim hujan, kita kalau pergi mepet-mepet, padahal jalan kemungkinan besar macet. Oke, itu ya teman-teman. Sebenarnya selalu saya bawa kalau tahu itu penting, ya. Tapi yang lebih penting adalah what's next. Apa yang mesti kita lakukan setelah tahu. Itu yang paling penting. Oke, nah tren gampang ya. Tren itu adalah kita ngomong ini sebuah tren naik, turun, koreksi, tren naik, koreksi, tren naik, koreksi. Overall trennya berarti naik dong. Betul. Nah, ini hanya koreksi, koreksi, koreksi. Ya. Nah, di mana tempat banyak orang jualan selain namanya resisten, dia pullback. Di sini orang merasa murah, dia beli lagi. Di sini merasa sudah cukup, mereka jualan. Di sini kok murah, walaupun tidak semurah ini, sudah murah nih, dia beli lagi. Dan seterusnya. Ya. Puncaknya yang semakin naik, ya. Lembahnya yang semakin naik, ini menandakan tren. Oke. Nah, ini fundamental sekali untuk belajar tren.
Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Gampang ya. Nih, terus gimana kita trading di sebuah tren ya? Trend trading. Trend trading is a methodology that aims to make a profit through the examination of an instrument momentum ya di arah tertentu. Nah, jadi apakah itu naik apa turun, nah, itu dinamakan tren. How to define a trend? Nah, ini penting. Nah, the standard definition of trend menurut Dow theory is a series of higher high followed by a series of higher low. Makanya itu uptrend. Sebaliknya, series of lower low follow diikuti lower high itu downtrend. Ya tadi kalau puncaknya lebih tinggi higher high ya diikuti higher low, low-nya lebih tinggi juga, itu namanya uptrend. Sebaliknya ketika banyak lower low, lembahnya lebih turun dan diikuti lower high, jadi tingginya juga semakin turun, artinya itu downtrend. Oke. Nah, mungkin gampang ya pakai uptrend, high, downtrend, lower high, lower low. Oke. Nah, ini secara kasat mata gampang ya. Ini uptrend, ini downtrend, ini sideways. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Ya. Jadi ini tampak mudah karena teman-teman bertemu saya setiap hari. Orang di luar sana lihat gini mungkin masih bingung. Oke, nah ini tadi yang rangkaian higher high, higher high, higher high, higher high, ini higher low, higher low, higher low. Oke, kalau mestinya juga gampang ya, itu menggunakan uptrend. Nah, so here the rule of thumb identify the market trend dengan mata telanjang. Pak Chandra nih pinter nih. Mata telanjang Pak. Jadi kalau naik dari bawah ke atas ya itu sudah kemungkinan uptrend. Kalau cat turun dari atas ke bawah itu downtrend ya. Kalau harga tidak kemana-mana ini cenderung sideways. Simpel ya, kalau dibantu garis. Oke, terus kenapa kita memakai trend trading ya? You need to have the skill to detect the trend direction. It doesn't really matter if you swing trader, scalper, or day trader. Jadi Anda merasa sebagai seorang swing, seorang day trader, seorang copet harus tahu tren. Makanya saya kalau level itu maunya sih teman-teman juga lihat chart, lihat bot gitu ya. Tapi biasanya saya sih tetap mau pegangi feeling saya mau naik. Nah, ya. Kedua teman-teman juga merasa mungkin takut ketika masih uptrend dan suatu waktu diguyur cuannya hilang turun. Nah, feeling itu suatu saat memang benar. Kita lupa karena tidak objektif. Yang teringat feelingnya aku pernah kehilangan cuan waktu naik. Itu diingat-ingat. Padahal waktu itu mestinya kita lihat trennya memang sudah patah. Ya, makanya kemarin saya ngomong buyback ya, buyback apa ya kemarin ya, BRPT ya, itu lebih sulit ya semua saham karena kita mesti lihat lagi, lihat gerakan. Kalau merencanakan kayak malamnya kita mau BRPT gitu. Buy ini break ini ajar karena sudah saya analisa ini trennya mau, tapi kalau begitu sudah intraday
itu ada biasnya. Kita udah merasakan cuan, kita pengen cuan lagi, pengen cuan lagi, pengen cuan lagi. Yang dirasakan feelingnya. Jadi sudah objektif. Makanya mesti bukan impulsi. Teman-teman, kita jatuh pada namanya impulsif buying. Ada dorongan. Nah, itu musuh utama seorang trader adalah emosi. Loh, susah dong nggak pakai emosi, benar. Tapi minimize. Oke, jadi tetap baca cat. Jadi siang malam saya ngajari teman-teman juga bisa baca cat. Ya. Poin kedua, the bigger time frame, the stronger trend is. Ya, that's where the expression the trend is your friend comes from. Jadi misalnya kita lihat tren weekly dan tren daily, tren hourly, tren 15, semakin besar, semakin lama time frame, trennya itu semakin confirm. Ya, semakin apa ya, strong. Nah, misalnya kita weekly-nya masih naik, Pak. Daily-nya turun. Sebenarnya tren kuatnya masih naik, tapi ini koreksi aja. Untuk para Anda swing, itu weekly itu jadi panduan. Tapi kalau Anda yang day trader atau swing pendek, nah ini daily mungkin bisa pakai patokan. Terus yang hourly juga para copet hourly 15 menit, 5 menit itu biasanya pakai itu kan. Tapi kalau Anda lihat daily-nya masih apa? Memang, cuma Anda mesti tahu, ya ini yang teman-teman selalu, oh trennya masih bagus. Apakah tren itu sudah patah? Nah, kalau Anda tren daily, pakai daily itu harus pegang saham mungkin sampai week, months. Ya. Tapi kalau Anda pakai weekly ya harus months until years. Tinggal karena maunya segera untung, nah itu kalau kita cari pembenaran di chart daily itu juga salah. Oke. Poin ketiga, trading with the trend give you the advantage of eliminating some of the flaws that inherently all trading strategy have. Trading dengan tren, ya kita mempunyai keuntungan, ya dari kelemahan semua strategi trading. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebenarnya kalau kita sudah sesuai jalannya, ya enak. Anggap aja kita mau pergi kemana, jalannya satu arah, ya harusnya menuju di sana tempat. Tapi kalau Anda melawan arah, ya mau tabrakan dan sebagainya. Analoginya ekstrimnya seperti itu, walaupun tidak exactly seperti itu. Tapi kita ikut arus naik. Harusnya sih benar. Ya. Nah, nanti ada kesulitan di mana kita akan lihat satu-satu. So, ya, so as long as you trade in the direction of the trend, kalau kita trading sesuai trend, ya, even if you are wrong on your timing, mungkin biasanya kecepatan ya. Ya, saya seringkali juga terlalu cepat, ya entah terlalu cepat masuk atau terlalu cepat keluar, itu biasa ya. Itu keliru biasa karena mungkin ya satu sisi kita buru-buru, ya itu tadi ada mungkin ada pelemahan sedikit, kita takut atau kita ngeyel terus sudah berubah. Nah itu harusnya ya, walaupun kita kalah, the force that drive the trend will ultimately work in your favor and eliminate some of the risk. Jadi harusnya tren itu, kekuatan dan itu membawa kita untuk cuan lagi, walaupun sempat ngeteng loss, walaupun sempat, nah ada yang turun sedikit udah takut. Ini teman-teman ya. Nah, paling bagus adalah ketika identify strong trend. Kalau trennya itu kuat sekali, itu big profit.
kita bisa apalagi kalau kita bisa mengidentifikasi strong trend ya, apa ya, cukup awal ya, tapi strong trend itu tidak mungkin di awal ya, kira-kira baru mau ngejos, udah ngejos sedikit kita ikut, ngejosnya masih panjang, nah, itu strong. Makanya saya sering ngomong ini sih strong uptrend. Nah, strong uptrend itu kan profitnya lumayan. Nah, how to trade trend strategi trading ya. Jadi kita beli ketika trennya confirm naik. Ya, ketika tren patah kita jual. Jadi seorang trend follower, jadi saya menamakan trend trading itu kita trend follower, trend following itu tidak bisa beli betul-betul di bottom sini, tidak bisa. Dan tidak bisa sell di sini di puncak, nggak bisa. Ya. Jadi tandanya adalah ketika high, ini high-nya sudah turun, ini low kan, low-nya udah turun, nah juga. Pak, kalau ini udah low, saya boleh jual dulu, boleh. Ya, misalnya ini, nggak kuat. Nah, tapi yang kalau tren belum patah tuh dia bisa bergerak untuk naik lagi, sideways dulu, untuk melanjutkan. Nah, makanya jual sebagian supaya nanti ketika patah di sini. Oke, demikian jauh masih jelas atau bingung? Jelas, Pak. Yang nggak jelas jangan malu bertanya ya. Mumpung hari Sabtu, mumpung saya juga santai, nyediakan waktu. Karena kalau hari biasa itu orang ini juga buru-buru. Aman? Pak, nanya. Ya. Pak, kalau ini kan kalau trennya patah, berarti dia keluar dari trailing stop-nya ini ya, Pak. Nah, trailing stop-nya ini untuk trend follower ngelihatnya weekly atau monthly gitu ya, Pak? Tergantung, Bu. Kalau kita swing panjang ya weekly. Kalau kita swing pendek sampai menengah cari pakai daily. Kalau scalping ya tergantung agresivitas, bisa pakai hourly 15 menit bahkan 5 menit. Mana yang nyaman, karena tidak bisa diomong yang paling bagus yang mana. Itu cocokkan dengan personality, bukan personality, risk profile masing-masing. Jelas ya, Bu? Ini jelas, Pak. Ini regardless time frame-nya, teman-teman harus nyesuaiin. Karena kan biasanya tuh Pak, mindset-nya tuh gini, kalau lihat trennya kan masih uptrend, tapi garis trailing stop-nya udah kena tuh. Kadang kita masih denial, oh ini nanti bisa mantul lagi gitu. Itu yang menyebabkan kita loss-nya jadi gede, karena besoknya ternyata lebih turun lagi gitu. Kan ada 3 pilihan, 1, 2, 3. Ada yang masih ingat nih pelajaran dasar. Hanya ada 3 untuk trading supaya berhasil. 1, big profit. 2, small profit. Small loss. Ya, small loss. 4, ini jangan, apa ini? The mother of losses, Pak. Ya, big loss dulu. Nah, jangan sampai. Ya, sebenarnya dengan kita konsisten ini kita akan bermain di sini. Seharusnya tidak ketemu even small losses. Seharusnya ya, kalau kita identifikasi trennya benar, masuk, patah, kita misalnya ini ada pelemahan kita jual dulu, ini udah big profit kan, sampai di sini kita jual di sini itu udah big profit. Nah, mungkin sampai di sini berkurang profitnya. Nah, saya sering ngomong bahwa teman-teman yang pernah merasakan cuan di sini, misalnya kita cuan 10 juta, ya, di sini turun lagi 8 juta. Ya udahlah, mungkin kita
aduh nggak mau deh 2 juta lumayan, turun dari sini tinggal 5 juta. Anda nggak rela loh, cuma 10 juta menjadi 5 juta. Anda tunggu sampai minus 5 juta, baru dijual. Iya Pak, biasanya begitu Pak. Ini Terlalu sabar Pak. culture-nya manusia itu begitu, pernah cuan segini nggak rela. Nah, gimana kita bisa ada seninya, oh ini jalur lo saya cuma 8 juta. Sebagian lagi, 5 juta. Udahlah. Itu follow the trend. Ini kayak konyolnya sama. Ini saya pakai hujan. Udah musim hujan, sudah selesai Anda pakai payung. Trennya udah ganti panas. Lupa pakai payung mana ya bisa, tapi Anda seperti orang gila gitu. Maksudnya kalau malam, kalau siang Mbak kayak buat panas, kayak malam-malam Mbak payungan enggak musim hujan. Kira-kira Anda aneh nggak? Aneh Pak. Nah, itu diingat-ingat. Kita jangan aneh, itu big losses. Udah trennya mesti ngeyel. Nah, yang jadi masalah semua itu adalah ketika ngomong nih, kita misalnya kita lihat ini daily nih, ada patah, geser weekly, ya kan? Geser yearly, ya orang temu-temu, aman terus saja. Nah, boleh gitu, makanya dari awal Anda harus tahu Anda mau ngapain ketika masuk. Nah, yang terjadi adalah yang masih kelihatan sekali impulsif buying adalah ketika masuk, ini enaknya jual di mana Pak? Itu Anda sudah enggak masuknya salah masuk, betul trennya, tapi keluarnya bingung. Kalau Anda hanya melihat bid offer, Anda coba rasakan ikut trading PGU, apalagi ya, brand, itu ngapusi kabeh bid offer. Tebel, wah aman, kita nggak cut loss, naik-naik diganjel, ya udah, turun, aduh, gitu kan, oh naik lagi, oh turun, semakin turun. Itu kalau ketemu bandar yang jago kayak gitu, jangan coba-coba Anda melawan mereka, jago banget, memainkan emosi kita, mau di cut loss naik, ya udah. Sampai di bawah, ya harus dia naikin, sebenarnya. Ya, teman-teman harus, kalau kita nggak objektif begitu, kita harus tahu, makanya trading plan ya. Teman-teman yang bergabung di super trader itu wajib, kalau nggak mau punya trading. Nah, yang nanti kalau by the time teman-teman udah jago, itu kita bisa main dengan oke nih, enggak nih, lihat nih, itu bisa. Tapi ntar ya, kalau sudah tahap itu kita sudah tahapnya dance in the market ya, market turun pun bisa coba. Tapi itu sabar, jangan it's not instant untuk bisa sampai ke tahap orang yang bisa dance in the market, itu takes years. Ya, overall nggak ada orang yang, karena ini paling susah menaklukkan diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri terus menerus. Jujur, saya rasa teman-teman kita juga jujur, tapi jujur terus menerus tuh ajur ya kan, salah terus salah. Itu antara jujur dan harus pede. Nah itu setiap hari menjadi pertarungan sampai teman-teman akhirnya nanti bisa dance. Oke, nah mungkin teman-teman harus mengidentify apa ya, trennya kuat apa enggak. Ya ini contoh, kalau saya biasanya pakai downtrend kan, oh ini strong, ya, ini koreksi, ini trennya lemah, masih di bawah middle downtrend, masih lemah, ya kan, dan di atas middle downtrend oke. Di atas middle downtrend, di atas trailing stopnya di atas middle downtrend strong, betul nggak? Masih ingat nggak? Tiap hari saya ngulang-ngulang sama loh. Ya. Nah, kalau pakai MA bisa aja strong trend ketika harga berada di atas 20
MA. Nah, terus yang healthy trend, ya harga harusnya di atas 50. Ya. Jadi di 200 MA itu big trend. Jadi kalau kita beli ketika break MA 200, Anda memasuki daerah maximum week. Anda ketika breakout ini ya healthy, breakout 50 MA berarti sehat. Di atas 20 MA itu cukup kuat. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Kalau kita tahu 3 hal ini namanya position sizing. Kalau ini ya mungkin sendal, saya ngomong toh, ini boleh deh 1 peluru. Nah ini harusnya oke. Ya. Ini mungkin setengah peluru dulu ya, ini 1 peluru. Jadi kalau ada orang yang all in itu bisa benar sekali beli di sini dia hold, ya kalau cuan kotos-kotos. Tapi Anda bertaruh terlalu banyak karena ini stock big trend. Kemungkinannya jadi tren itu belum menjadi advantage-mu dengan benar, dengan full power. Baca kita punya teman ya, ada teman yang ya oke lah saya doakan doang. Yang kedua doakan perlu bantuan apa. Kalau aku sadar ngomong, oh butuh ini, udah aku cuma bisa bantu ini doa dan mungkin karena baru kesulitan uang ini contoh ya. Udah, aku cuma punya 1 juta, 1 juta. Oke, doa dan bantuan healthy trend, teman yang healthy, teman yang strong, ya toh. Kamu utangnya berapa? 100 juta, buat tutup. Ini analogi yang kurang tepat, tapi teman-teman biar bisa membayangkan. Jadi ketika punya teman yang strong, Anda pede dong. Maksudnya bukan memanfaatkan, tapi ini kuat. Ini di pihak kita. Bayangin gitu. Kalau yang healthy ya utang 100 juta dibantu 1 juta ya biasa gitu ya maksudnya. Nah kalau utang 100 juta didoakan doang, ya anyel, maksudnya belum, tapi minimal mendoakan. Kalau yang masih tren enggak, istilahnya enggak, apalagi yang cuma syukur, salah utang, nah itu kan enggak, trennya enggak memihak kita. Oke. Nah, misalnya ini kita ya, ngomong secara general ya, saham yang di 200 MA itu uptrend. Saham yang di 200 MA itu downtrend. Nah, itu bisa. Kalau kita ngomong 200 berarti ini trennya apa? Masih nanti setelah dia sudah di atas 50, di atas 20 MA, nah, oke. Nah, di luar sana ada namanya Psychota itu salah satu market wizard ya. Dia justru memakai counter trend trading. Jadi dia beroposisi dengan ini, ya, dengan konsep ini. Tapi hebat loh, dia bisa dari 5.000 dolar menjadi 15 juta dolar dalam 12 tahun ya. Cuma bedanya adalah di sana itu kita bisa nge-short ya. Jadi dia kata-katanya yang legendaris ya. The trend is your friend except at the end when it bends. Trend itu mungkin temanmu tapi except pada dia berjalan. Nah, dia memanfaatkan ketika bends, ketika bengkok tren berakhir itu dia nge-short. Oke ya. Jadi bukan, nah di sini kita belum. Tapi kayaknya next ya, dalam mungkin tahun depan tuh kita bisa nge-short. Tapi hari itu harus dijual.
Jadi misalnya kita tahu nih, EGO turun-turun, jual dulu. Nanti paginya mantul kita beli, tapi harus hari itu. Rencananya tahun depan baru disosialisasi. Wah itu saham akan wah gini ya, yang turun semakin turun kenceng ya kan, yang naik juga kenceng. Jadi nanti akan merubah cara kita trading lagi. Overall ya saya nggak mau nge-short Pak, ya, itu terpengaruh ya nanti. Saya sudah bayangin nanti strateginya gimana, tapi sementara nggak usah dipikir. Oke. Nah sekali lagi trend following adalah kita masuk, ya ini tren kalau kita tarik garis, masuknya di sini. Ya, ini berarti sudah melebihi near high ini ya kan, so, jual di sini. Nah ini karena kita nggak tahu puncaknya misalnya ya. Biasanya belum puncak itu bisa dijual atau nunggu yang tadi. Gambar yang tadi sudah lower low kita exit. Jadi ini juga teman-teman yang kalau saya nerapkan yang begini itu scalping. Entry ya. Cuannya sudah saya cari titik keluar, begitu ada pelemahan jual. Karena naik lagi ya sudah ada ya, yang usah dipikirin dong. Cuan gini. Nah ini mungkin lebih contoh ya. Nah, dengan contohnya. Nah, ketika ya harga break resisten, katakanlah ini sudah break ya, berarti kan buy. Stop loss-nya di sini. Kalau turun, ya, kalau dia, ya ini yang susah. Turun terus naik lagi, harus berani buy lagi. Karena berarti melanjutkan trennya ini. Ini nggak mudah. Tapi ini yang membuat kita profitable. Selama kita objektif, ini break lagi harus berani beli. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan enggak? Pak nanya, yang di tengah ini biasanya yang sideways ya Pak. Jadi dia bergeraknya di situ doang. Ya, jadi kalau beli di sini takut ya beli ketika high-nya sini lagi ya nggak apa-apa. Ya, tapi prinsipnya adalah harus berani masuk di sini nih. Break. Makanya saya sampai gemes kan dibuat di trading plan. Rano sing melu biar PT cuan segitu banyak, nggak ada yang ikut. Lemes. Ya ada sih satu dua ya, tapi sayang sekali. Apa yang malam sudah dibahas, jalan tidak dibeli. Ya, saya sampai ngomong nanti yang dapat benefit itu justru orang-orang yang nonton YouTube yang bukan member yang tidak ketemu saya tiap hari. Kan konyol sebenarnya. Jadi mereka udah oh iya, saya sayang sekali gitu loh. Makanya sudah dikasih tahu kenapa beli di situ nggak beli. Ya memang enggak semua trading plan jalan ya, selalu ya baik break ada kan, tapi ketika benar ya harusnya berani gitu. Teman-teman mungkin loh Pak tiap hari, nah kalau enggak tak kasih ide susah, padahal trading plan saya itu saya buat 2-3 hari masih oke. Cuan masih jalan terus. Nah, jadi enggak semua menunya copetan kecuali pas marketnya elek Bang. Dengan belajar ini nanti akan tahu ya, oh saya saham ini kayaknya saya sering ngekol, terus teman-teman juga lihat trennya gimana, lihat indikatornya gimana, ya sih jelas. Nah, sama kita pakai ini ya, naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, ketika dia sudah turun, ya, turun low ya selesai.
trend is your friend at the end until it's bend. Menggok, bengkok, nah, ini patah. Oke, nah ini sama, ini downtrend, ya kan? Ya saya nggak langsung sih, nggak ada konsolidasi, naik uptrend, trennya patah lagi, downtrend, gitu aja. Ada sideways-nya dulu sebelum nanti naik. Ya, katakanlah kita nggak bisa beli di sini, ya udah beli di mana, di sini, di sini. Nah, kalau kita strong trend tuh masih kekuatan tren ini membantu kita karena dia ngajakin naik. Begitu pula sebaliknya kalau kita ngeyel, kekuatan tren turun itu mengguyur kita. Nah, trend trading ada beberapa. Satu pakai trend line, ya, satu pakai band, pakai ADX, pakai divergen. Nah, ini sudah saya ajarkan semua sih. Nah, coba kita praktek ya. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan belum? Cukup simpel ya konsepnya ya. Tapi yang penting berani mengeksekusi, berani action. Ya, kita jangan nato, no action, talk only. Oh ya, aku tuh pikirannya oke. Ya, pikiran oke. Ya, berani action tuh juga enggak asal action, ada trading plan-nya. Kalau gagal ya harus berani kalah. Oke, nah trend trading tadi ya, ini saya ada uptrend, ada downtrend, hati-hati. Nah, breakout harus berani beli. Ya, tadi reversal poinnya. Nah, kalau yang ini kita harus tahu volatility-nya. Kita tahu di mana itu retrace, yang mana saya ajari dulu, saya ajari momentum. Udah komplit sebenarnya teman-teman, bukan belum komplit sih, tapi minimal yang esensial teman-teman sudah saya ajar. Oke, ini gambar PQ. Trennya apa nih? Daily nih. Dengan mata telanjang. Downtrend, Pak. Downtrend, Pak. Mata telanjang. Sideways. Sideways, Pak. Ada lagi. Dibantu, krok, baik garis. Sideways di atas. Oh, uptrend. Baik garis, ya kan. Tapi, ya, ini high-nya, betul. High-nya udah turun kan? No-nya di sini, no-nya udah turun. Sebenarnya ini trennya patah, trennya. Oke, sampai di sini jelas nggak? Pak, kalau trennya patah, jadinya itu masih tetap uptrend gitu, Pak? Enggak dong. Downtrend. Enggak kan? Bisa sideways. Bisa sideways, bisa downtrend. Tapi kalau nanti ini rangkaiannya, ini nanti mantul nih misalnya. Sini puncaknya. Terus turun lagi low. Jadi confirm Downtrend. Dead cat bound ya, Pak? Tapi kalau dia katakanlah di sana lebih tinggi, dia tahu turun di sini. Nah, ini masih sideways. Pak, direnungkan dulu. Ada pertanyaan? Pak, sebetulnya kalau punya barang tuh ya sebelum 4 candle ini sudah keluar ya, Pak. Yang 4 candle terakhir tuh begitu dia break garisnya itu mestinya out dulu ya, Pak. Ya, sebenarnya ketika ya tanda-tanda ini kan tadi kan seperti teori tadi loh. Ini puncaknya sudah lebih low, ya ini udah TP. Ya, kan? Sebagian. Nah, sampai di sini jual semua. Karena kita nggak tahu dia mantul apa. Kalau mantul nanti kita boleh beli lagi. Iya. Jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Gimana kalau dikasih band? Nah, ini saya pakai Bollinger Band.
lebih jelas lagi. Coba Pak Chandra, Boldinger Band, iya Pak baca nih. Tempon lali. Saya tahu, saya lali. Phone a friend, ayo lupa siapa? Kalau kalau di bawah garis itu dianggap anu Pak, apa garis yang bawah itu Pak, saya anggap downtrend Pak ya. Ya sebenarnya kalau Bollinger itu untuk mengukur volatility yang tadi ya, yang trading ada beberapa kan. Nah ini volatility, ya kan. Kalau kita lihat volatility ini ya sebenarnya ini bawah tuh biasanya mantul sih. Di tengah itu turun, nah ini di bawah kok bablas terus. Saham yang bergerak, ya. Ini yang pertama ini bergerak di band atas terus. Ini strong uptrend. Saham yang bergerak, ya, ini sih masih belum ya, tapi bahayanya nanti kayak ini sih mantul ya. Nanti bahaya kalau dia bergerak terus turun terus strong Downtrend. Nah teman-teman untuk ini berani nggak tunggu. Nah ini kan kita teman-teman udah tak belajar ini swing low habis itu turun lagi jadi swing high, udah coba-coba aja. Oke, nah, akhirnya turun. Ini kalau swing low, ya kan, misalnya tanda-tanda, sebenarnya tanda-tanda kita cuma bisa nyoba segini, besoknya jebol. Ini juga karena kita kecuali volatility-nya bisa nembus di sini, ya lah. Nah ini loh, turun, dia bergerak lagi, jos, high-nya lebih tinggi, masih oke. High-nya lebih tinggi, ini sih lebih tinggi ya. Tapi, nah, kalau Anda seorang trend following, ya ada satu style yang mungkin pokoknya untung, ya udah sampai band ini saya jual dulu. Di sini nggak berani beli. Ini sebenarnya boleh beli, ya ini nggak sampai band ini udah jelek ya, trennya kurang kuat. Ini jelas sekali terlihat pelemahan tren dari strong uptrend. Ini masih koreksi sehat ya. Lagi strong uptrend lagi. Masih sehat, masih bagus. Nah, ketika dia low, lebih low. Misalnya, ini udah nggak ngomong strong uptrend. Ini still uptrend. That is not strong. Tapi kalau teman-teman nyimpan masih bisa cuan. Nah, di sini mantul dikit, tapi ketika dia udah nggak kuat lagi, oke, nah, pakai cat ini, ya, cat ini gampang ya, ini ada di fast ya, sini teman-teman pakai ini menjadi support ya garis-garis ini ya, menjadi support MA ini menjadi support. Ketika di atas ketika masuk kayak buaya, masuk di sini sideways. Di atas ini uptrend. Ketika di bawah downtrend. Nah, ini masuk lagi sideways. Di bawah lagi downtrend. Nah, gitu doang. So identify trend dengan apapun gampang. Coba kita tes ya. Semua jelas belum? Mau saya tes nih. Jelas, Pak. Oke, Bu Ilya. Loh, jangan saya duluan, Pak. Wah. Ini candle yang ini, Bu. Yang tanggal berapa, Pak? Tanggalnya. Ya, ya. Oke. Itu apa? Trennya apa? Ketika harga masuk ke candle itu. Trennya melemah, Pak. Karena Tren.
Trennya masih sideways, Pak, belum patah tren. Ya, sideways karena Dia belum membentuk lower baru. Lower low. jawabannya benar tapi alasannya salah. Ayo, yang bisa bantu? Karena masih di dalam garis itu, Pak. Betul. Garis. Ya, masih dalam garis merah itu ya. Masih di pitanya. Oke. Tandra. Nah, ya, Kon. gampang. Emangnya enak. Nanti saya gantian, Pak, bantuin. Ini Pak, candle ini. Masih downtrend, Pak. Ini loh saya centang ini. Yang hijau itu, Pak. Nah, Masih downtrend. kok iso? Dan masih di bawah garis itu, Pak. Ya, tapi closingnya kan di atas. Ini kan candle hijau. Reversal, Pak. Tapi kan belum itu, Pak. Belum sampai tembus yang garis ketiga itu, Pak. Ya, kalau masuk kan definisi gampangnya kan gini. Ketika masuk, saya ulangi ya. Yang masuk dalam pita-pita sideways, di atas uptrend, di bawah downtrend. Ini closingnya di atas atau di bawah? Di atas titik, Pak. Nah, artinya Sudah mulai apa? Sideways atau uptrend, Pak? artinya Reversal. sudah mulai masuk di dalam Reversal. pita apa? Sideways, Pak. Nah, kamu. Ayo konsen dulu. Belum makan lebih. Ngalah-ngalah ujian skripsi, Pak. Ya, karena closingnya kan sudah di dalam. Ini sideways. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi kalau candle yang tinggi ini, wes, Uptrend, Pak. wah, salah. Di bawahnya masuk sideways, Pak. Masuk ke pita. Kita senasib, Pak Tris. Masuk ke pita, Pak. Lihat closingnya. Ya, closingnya kan masuk ke pita, Pak. Jadi sideways, Pak. Aurel. Ya, Pak. Ini nih candle yang ini nih. Sideways, Pak. Sorry. Uptrend, Pak. Closingnya di atas. Uptrend. Ayo. Kalau yang gini-gini jelas semua ya, tapi ketika di daerah titik-titik yang memang baru ini ya teman-teman harus perhatikan. Jadi kudu ngerti ya. Oke. Sama. Sekarang kita pakai alligator. Alligator adalah sama definisinya. Ya. Cuma alligator ada istimewanya adalah perhatikan apa? Mulut buaya ada 3, yaitu yang hijau apa? Bibir, Pak. Bibir. Pak. Nah, Gigi. Bibir, biru. Rahang. rahang. Ketika uptrend harga ada di atas bibir. Masuk bibir sideways. Masuk di atas mulut. Uptrend itu di atas mulut buaya. Ya. Terus downtrend di bawah mulut buaya. Oke. Nah, strong uptrend ketika bibir di atas gigi di atas rahang. Itu masih trennya itu masih kuat. Nah, ini lebih keren lagi karena bisa membaca kekuatan suatu tren. Ketika berbalik arah di sini, hijau, ya kan? Ini dead cross ya. Nah, itu sudah ada pelemahan, sudah tidak ngomong strong trend lagi ya di sini. Walaupun harga mantul, no. Apalagi ini downtrend, strong downtrend ketika kebalik. Hijaunya di bawah betul, merah giginya dan jelas ini kebalik nih.
apa hijau, merah, biru. Kalau ini downtrend. Is it strong? Belum sih, tapi kemungkinan akan downtrend besar. Semakin, nah ini tambahan lagi, jadi semakin canggih alat, semakin definisinya panjang. Semakin jauh dia dari mulut buaya, itu trennya semakin top. Ketika dia ini ya melemah. Ini juga semakin jauh dari mulut buaya, downtrendnya itu kuat. Coba dipahami dulu definisinya. Ini canggih ya, buaya itu canggih banget. Tapi mesti ingat, belum saya tambah yang lain-lain nih. Oke, sampai poin ini udah jelas? Jelas, Pak. Nah, tambahin lagi ya definisi yang buaya sobat teman-teman. Nah, ketika ini kan ada yang garis putus-putus namanya fraktal. Ketika dia nge-break fraktal, saya ngomong seringkali Weismann 3, bagus banget. Weismann 3, Weismann 3, Weismann 3. Teman-teman di titik-titik itu sebenarnya harusnya berani nambah posisi. Ya kalau udah punya, ini break lagi nambah, break lagi nambah. Sebaliknya, ketika turun dari ini, jadi kalau Anda trend following beli di sini, trennya patah, ya bisa kurangin di sini, entek. Dari sini ke sini masih untung nggak? Sisi. Oke, nah itu untuk yang baik break. Ada satu lagi dari buaya yang bagus, kita pakai patokan gigi buaya. Gigi buaya warna apa? Merah. Merah. Biasanya ketika turun di bawah mulut buaya, seperti ini, saya biasanya takut kurang resisi. Tapi ketika dia ditutup di atas mulut buaya, berani lagi. Turun masih sudah saya kurangi. Di atas mulut buaya atau di atas gigi buaya, Pak? Gigi, sorry, bukan gigi. Ini ketika ditutup di atas gigi buaya, nah ini spesial. Pak, di sini gigi buaya, itu di atas ya. Tapi ini giginya, mulutnya sudah belibet. Jadi gini, ini anggap aja buaya, mulutnya kan buka nih, betul? Buka besar. Ya. Nah, ini tuh sudah mulai mingkop. Mingkop itu bahasa Indonesianya apa ya? Nutup. Kecil. Mengecil, Pak. Mingkop. Mingkem. Apa ya bahasa Indonesia? Mau menutup. Kalau ini membuka. Satu menutup. Nah, kalau menutup itu sudah trennya udah pasti sudah. Jadi kalaupun kita di sini tuh ya ini Anda enggak punya tren yang membantu kita. Oke, jadi ya kalaupun trading ya main cepet aja. Dirasani Solo hujan deres. Gitu kan, Pak. Iya. Ngecas dulu hapus baterai. Oke, saya bersihin ya. Jelas semua? Saatnya pertanyaan. Pak Chandra. Ciloko Pak Chandra. Siapa? Itu kalau dulu zaman sekolah yang sering dipanggil guru dia tuh murid kesayangan loh, Pak. Karena dikeplai tahu. Oke. Gampang Pak Chandra. Harga. Ya. Di sini Pak. Itu apa, Pak? Trennya gimana? Trennya uptrend, Pak. Tren. Cukup strong enggak? Strong. Ya.
Karena tembus frontal juga dia, Pak. Tuh. Ya, sudah di atas ini kan, di atas mulut Di atas kan. mulut buaya ya. Tuh, pinter kan. Kalau Sabtu pinter, Pak. Pak Eko, Pak Eko. Ya Pak. Ya Pak. Pak, candle ini Pak. Hijau ini candle. Saat itu trennya gimana Pak? Baik. Tonton ya Pak ya. Oh itu kena hayat. Iya. Tapi saat tren ya dibantu Bu Meliana. Bu. Waduh. Lagi di jalan kayaknya dia, Pak. Bu Erlin. Ya Pak, Bisa centang itu gimana? ini Trennya gimana? trennya menurun karena bibirnya ini di bawah Pak, di bawah garis merah dan biru. Trennya dulu, trennya dia memasuki di tren apa Bu? Naik. Pak Agus. Nah Pak Agus nih dari Surabaya. Pak Agus. Udah dibantu Aurel. Dia masuk downtrend, Pak. Nah. Bu ya, Itu garisnya kelibet-libet, Pak. Jadi dia sideways. Trennya sideways. sideways-nya bener tapi alasannya salah. Pak Sideways karena dia menyentuh candle-nya di dalam pita-pita itu, Pak. di dalam Di dalam bibir buaya. di dalam Mulut buaya. Di mana buaya? Dalam mulut buaya. Susah amat sih, bibir Pak. yang hijau. Ayo yang lain yang tadi salah, tahu salahnya enggak? Bukan bingung loh Pak. Ini kan itunya terbalik Pak. Yang garis merah hijaunya di bawah. Nah, kita prinsip dasarnya adalah di atas mulut uptrend, di bawah downtrend. Oke? Di dalam mulut artinya sideways. 3 itu aja. Coba diulangi. 1. Di atas Di mulut atas buaya. mulut. Di atas mulut. Apa? Uptrend di bawah, di dalam mulut sideways. Di bawah mulut downtrend. Tonton. Ya, gampang kan? Nah, Kita nggak melihat dua candle itu hijau, Pak. nggak lihat. Ini kita bicara tren, Bu. Oh iya. Pak, Bicara. yang mulut itu berarti yang garis hijau Pak. Merah-merah. Ya bukan. Mulut itu terdiri dari bibir, warna Oh. hijau, gigi warna Ini merah, rahang warna biru. Duh, ciloko, saudara-saudara. Aduh bingung lagi. Diulangi, bibir mulut terdiri dari Bibir, rahang, bibir, gigi. gigi, rahang. diomongi warnanya apa? Ayo, ulangi. Apa? Bibir warnanya hijau, gigi warnanya merah, Merah. rahang warnanya Biru. Biru. Ingat-ingat. Tapi karena kita akan bicara gigi secara khusus ya. Gigi harusnya kuning ya, kan merah. Kuning nggak jelas, karena merah itu menjadi titik yang menarik.
Oke, ya. Coba. Jadi karena merah itu ketika turun itu saatnya jual. Ketika dia di atas itu saatnya beli. Ya. Ini candle ini nih. Tutup di sini. Boleh beli nggak? Closing nih. Ya, kita sudah mau close. Boleh. Kenapa? Dia masuk sideways, tapi dia candlenya bagus Pak. Higher high, terus itu udah mau membentuk apa namanya? Swing low. Nah, alasannya bukan itu, ini baru pelajaran buaya. Alasannya kenapa boleh beli ya saya centang. Ada yang tahu? Karena bukan itu candle, nggak. Kalau kayak gini nggak lihat dari candle juga ya Pak? Ya, itu malah menunjang sih. Ini kita lihat dulu definisi, kita baru belajar buaya. Ayo. Karena dia udah di atas itu gigi. Nah, di atas gigi. Ya, tapi secara tren dia Sideways. ya. Jadi masuknya sendal dulu. Oke. Masuknya kenapa Pak? Tunda. Sendal. Oh, sendal. Oke, Pak. Iya, karena secara tren sideways yang baru mantul. Pak, masuk yang sendal yang di biru itu. Yang di mana, Pak? Yang dicentang aja udah boleh centang. Oh, yang dicentang. Tapi kan yang dicentang itu swing high, Pak. Yang kanan. Mana sih yang ini ya, Bu? Ini loh. Oh, ya itu. Saya lihat yang satunya, centang satunya. Pertanyaan tadi. Oke? Coba diulangi, Aurel. Boleh beli karena apa? Boleh beli karena dia udah masuk sideways. Titip sendal dulu. Ya karenanya apa? Masuk sideways kok beli? Tadi masih ngomong loh, lali loh. Nanti kamu dengerin YouTube sendiri kan geli sendiri. Aduh, malu-maluin ya Pak. Iya nih. Diupload enggak nih? Upload, Pak, biar bisa denger ulang. Ayo. Ya karena dia sudah mau masuk uptrend kan Pak. Cuman sideways. Cilaka. Aja. Paringono sabar. Inilah dia di closing di atas apa? Gigi. Nah, itu jawaban yang saya tunggu. Closing walaupun trennya saat ini dia closing di atas gigi itu boleh. Sendal. Oke? Oke, Pak. Makanya kalau candle ini turun-turun, Anda mau beli, jangan. Karena dia closing di bawah sendal. Di bawah sendal. Di bawah gigi. Jangan dulu. Pak, jangan saya yang ditanyain, nanti saya mau beli sendal, Pak. Pak, jangan di-upload dong, malu, Pak. Khusus bagian ini tolong diedit ya. Ya, saya orangnya apa adanya. Oke ya, nanti diulang lagi lah. Di sini urusan sendal gigi, mulut rahang, nggak selesai-selesai. Ini canggih sekali loh, aligator ditemukan oleh Bill William itu pinter banget, profesor matematika, sehingga sangat mudah dipakai dan sangat powerful. Saya kalau semua indikator bingung, saya kembali lihat ini. Keren banget.
Oke. Nah, kalau kita pakai Ichimoku pun juga gampang. Ya. Strong uptrend ketika garis hijau ini di atas merah. Ini di sini pun masih strong sebenarnya. Ya. Tapi ketika di sini ini sudah jelek. Sudah keluar dari uptrend. Walaupun naik-naik apalagi nggak bisa keluar dari sini ya. Sekarang ini posisi candle terakhir masih di dalam awan. Artinya kalau pakai Ichimoku artinya di dalam awan. Sideways kalau dalam awan, Pak. Yang ingin nggak? Tidak pernah diajari Ichimoku juga loh. Sideways, Pak. Ya, sideways dalam awan. Saham-saham yang di atas awan ini sebenarnya uptrend. Tapi ketika ini sudah ada pelemahan tren. Sudah nggak strong uptrend lagi. Masuk sideways. Bentar lagi. Nah, ini sama. Ketika saham keluar dari ini, mulai uptrend. Nah, ini sudah di sini aja hijau di atas merah sudah strong nih. Makanya koreksi untuk naik. Tapi ketika dia, nah, Ichimoku itu ada trikinya. Kita mesti lihat candle-nya closing di mana. Nah, ketika ini mesti strong uptrend. Ketika closing di sini ya hati-hati ya, dekat sini. Ini takutnya tanda-tanda mau berubah. Tapi ketika diana lagi, ini jos. Ya, tadi di dalam aligator nih Y93 bagus lagi. Ini jos. Nah, ini ketika ini ya hati-hati. Nah, naik turun di bawah ini sudah tidak bisa diomongkan strong. Strong banget tuh ketika di atas hijau. Itu very strong. Nah, ini sementara trennya kalau sudah harga masuk di antara hijau dan merah itu masih uptrend, tapi enggak strong. Nah, tapi kan di atas awan, benar. Tapi apa ya? Masih ada pelemahan tren lah. Ini masih kategori nah. Tapi ketika ininya balik nih loh, hijau di bawah ini dead cross nih. Oke. Nah, sama persen band. Ya, masih ingat teorinya persen band? Yang mau nerangin? Guys. Pak. Ya, Pak. Pak. Dari di antara biru, hijau, dan merah adalah posisi sell. Dari di atas merah, posisi sell. Terus? Dari di atas merah, itu pengapren, kalau itu di antara merah, service, kalau itu di bawah merah dan hijau dan merah hijau sudah posisi downtrend. Ya, ini teman-teman anggap baca tengah-tengahnya itu merah. Ya. Garis merah. Oke. Nah, konsepnya di bawah garis merah itu area buy. Di atas merah itu area sell. Ya, sekaligus garis-garis itu menjadi resisten, yang di bawah ini kalau turun yang menjadi support. Nah, kalau di area sell kita jual di sini hilang lagi dong, Pak. Nah, makanya Anda lihat akhirnya saham ketika strong uptrend dia bergerak di atas merah terus. Walaupun pada ini uptrend ya, di atas merah uptrend, di bawah merah downtrend, itu dulu ya. Di atas merah ini area sell, area buy. Tapi di atas merah adalah uptrend, di bawah merah cenderung downtrend. Oke. Walaupun belum strong ya. Nah, di atas hijau ini strong. Tapi ketika dikena biru terus di atas biru ini very strong ya. Bukan hanya strong, sangat kuat. Nah, ketika balik lagi
di sini titik kritis sama ya tadi dengan karena dia turun jelek, dia mantul lagi menjadi strong lagi. Strong. Nah, ketika patah di sini sudah ada pelemahan. Ya. Naik tidak bisa bertahan, pelemahan. Ya. Naik tidak bisa bertahan, pelemahan. Ketiga kali, nah ini ketika ini sudah kategorinya sudah masuk downtrend, walaupun ketika di bawah 1218 ya, mungkin ya sudah 1220. Ketika turun ini daerah strong downtrend. Ya hindari. Ya. Dan ya arah dari persen gain yang naik menunjukkan trennya. Naik, turun menunjukkan turun. Turun menunjukkan turun. Semakin lebar bandnya, semakin kuat trennya. Ya, misalnya ini uptrend nih, tapi bandnya masih kecil. Semakin lebar nih kekuatan uptrendnya besar. Nah, ini mau normalize juga. Ini nanti akan mengecil dulu seperti ini. Mengecil dulu, turun-turun. Nih. Kalau dari titik ini, ya kalau Bu Lia mau beli di mana Bu? Tanggal berapa kira-kira? Kalau belinya, dan Kalau kenapa? mau di tanggal itu Pak, setelah tanggal 17 sebelum 24 tuh ada Yang harusnya minimal sudah di atas ini dong Bu. baik buy di bawah, ya tuh di atas itu tuh. Di atas band ini baru uptrend. Betul nggak? Betul. TP-nya di mana? Bisa aja. TP-nya di atas tuh, di atas biru Pak. Yang tanggal September tuh tanggal 28. Ada dasarnya, TP-nya ya ketika dia dari strong berubah menjadi tren biasa. Ini kurangi. Ini juga habis itu Harus nunggu sampai situ Pak. Nggak boleh di pas yang dia break turun biru itu. Ya kalau kita bicara tren following ya belum. Oke kan? Ini kita udah siap-siap jual semua nih di sini. Karena jadi downtrend kan, betul nggak? Iya, kalau itu kan di bawah merah. Jual di sini sedikit ya. Nah, ketika dia masuk lagi, ini harusnya baik-baik lagi. Turun. Nah, di sini jual lagi. Ya kan? Betul nggak? Pak, itu jualnya di garis hijaunya, bukan tunggu sampai break merah itu Pak, setelahnya. Yang ada 3 candle. Kan kurangi posisi toh Bu. Dari strong menjadi uptrend biasa. Ya kan? Jadi kita harus kurangi. Nah, ketika dia turun-turun, dia break lagi, beli meneh. Tapi ketika dia turun lagi, nah daerah di sini kita istilahnya buy sell-nya mungkin bisa rugi dikit. Nah, ketika saham yang uptrend kita salah, itu tanda-tanda pelemahan tren. Nah, berarti kan kita udah beli koreksi, dia ternyata berbalik arah. Nah, saya hati-hati. Dan ketika dia break merah di sini, jual semua, selesai. Semua posisi udah clear. Nah ini break lagi Pak, ya boleh. Ini area beli nih. Tapi besoknya turun jual. Nah itu biasanya, ternyata enggak ini udah turun. Ini beli lagi. Terus kalau di sini, ya untuk rugi nggak apa, udah ini udah jelek nih. Ini nggak apa-apa, kita pakai ini tuh kita bisa cuan banyak, tapi ketika rugi itu dikit-dikit. Nah itu berarti trennya sudah lemah. Kalau kita sering salah, kalau Anda trend following, itu trennya lemah. Jelas nggak ceritanya ini tadi? Jelas Pak. Oke, nah tapi idola saya kalau trend following, saya memakai Donjian paling enak ya kan. Nah, break middle Donjian buy, ya kan.
biarin ya toh, ini closingnya belum break terus aja. Nah, kena trailing stop, dan kita bisa kurangi di sini. Nah, ini juga hilang barang, udah selesai. Gampang kan? Beli lagi enggak? Belum. Walaupun beli kita mencoba di sini ya, ini kan overload. Ini break middle kan enggak break juga, udah belum masuk. Simple. Ini karena memang downchain itu dirancang untuk trend follow. Gampang? Beli ketika break middle downchain, kurangi. Ya, jual ketika, bukan kurangi. Jual ketika di bawah middle downchain. Tapi teman-teman di sini kena trailing stop, boleh dijual. Tapi ketika break lagi, buyback lagi. Karena tidak hilang barang. Trend following. Jos, kapos. Nah ini jual. Beli lagi. Nah ini jual. Nah ini selesai. Cuana. Simple. Ada pertanyaan? Lonceng? Kalau yang itu tadi Pak, kena trailing stop dijual, mungkin kan dia turun sampai Suaranya apa? Nggak jelas Pak. Tadi ya apa-apa wae aku pengujian. Oh, mic-nya tolong di-mute Pak. Nggak jelas. kita tadi kan kalau misalkan kita jual kan kalau untuk trailing stop kan Pak, Nah, kurangi. Kemudian dia turun terus sampai di bawah middle downchain. Di bawah middle downchain jual. Nah, begitu dia naik middle downchain, boleh langsung beli atau tunggu dia di atasnya trailing stop? Boleh. Ketika break middle downchain boleh. Prinsipnya ya kayak di sini sebenarnya. Ini kita kurangi di sini closing di bawah middle downchain jual. Habis nih. Ya. Ini ketika ini kita beli lagi. Oh. Jadi nggak usah nunggu sampai di bawah, di atasnya trailing stop ya? Nah, ya Pak. Trailing stop itu berguna untuk sebenarnya trailing stop. Udah cuan. Nah, very good question. Ada lagi? Jelas? Ya, Pak Chandra. Kalau yang kasus itu Pak, yang tanggal 16, setelah tanggal 16 itu Pak. Bulannya Dia kan apa? Bulannya apa? Bulan Oktober Pak. Itu Ya, kan dia sempat break ini. Pak. Sempat break middle downchain. Tapi kan enggak kuat Pak. Closing kan nggak break. Jangan nunggu closing Pak. Ya, enggak, misalkan kita pada waktu break itu kita beli Pak. Terus dia kan turun Pak. Nah, Itu sebenarnya kalau nunggu closing Pak. Konsepnya kalau daily. lupa Nunggu closing. pada waktu market jalan Pak. Kalau kita pas break kita boleh beli terus dibawa turun kan. Ya kalau biasanya saya kalau turun di bawah itu udah hati-hati. Oh, oke. Besoknya kemungkinan saya Jual. Oke Pak. Pokoknya amannya nunggu closing. Kalau gini loh Pak, kalau di sini kan sebenarnya naik belum ya? Kalau dia udah bablas ini, kemungkinan udah closingnya di atas itu Pak. Kalau di jauh break ini kemungkinan memang kan ya, biasanya nggak terlalu banyak. Sendal. Oke Pak. Oke Pak, thank you Pak. Ada lagi? Gampang kan? Paling simpel ini. Oke, satu contoh lagi. Pak. Apa, Bu? Pak PGO berarti ini dia udah jelek ini ya Pak ya? Kalau dia nggak naik
ke 1350 jelek banget ya Pak udah. Pertanyaannya udah jelek banget. Oh, sudah ini sudah nggak bisa, ini pasti kena ini ya, makanya ini sudah apalagi pakai Udah warna masuk ganjian merah. ya, itu sudah jelek. Nah, besok kalau dia bisa beli 1350 ya oke. Beli lagi. Oke. Ya Pak. Contoh. Nah, ini saham yang suspend cuan. Ya kan? Apa ini sahamnya? Uptrend apa downtrend? Keren lah Pak. Uptrend. Pakai ini lihat. Dia berada di atas terus ya. Empat koreksi. Berarti di atas lagi. Nah, ini sepanjang Bollinger Band ini. Lihat Bollingernya tuh lebarnya gini. Ini very Mangapnya to the max, Pak. very strong. Trend. Ya ini kemungkinan lama ya, karena suspend kedua bisa 2 mingguan ya, yang punya ya sabar. Nah, tapi volatility-nya dia cukup ini ya, naik turun. Nah, sebenarnya moment of truth-nya di sini. Nah, Bollinger Band agak kesulitan untuk kapan masuknya. Pakai buaya deh. Ya, lihat ya. Ini kan deket ya. Masih ini strong uptrend, tapi enggak terlalu ini oke, terus dia melemah sideways. Terus lagi, uptrend lagi. Turun lagi, dan turun lagi, sideways lagi. Nah, sempat downtrend. Ini orang udah cabut sih sebenarnya. Tapi ketika dia masuk lagi, Wiseman 3 aja gitu. Wiseman 3 aja. Lihat. Lebarnya mulut buayanya beda ya. Oh. Oh, berhenti, Pak. Iya, Pak. Iya. Tak kirain punya aku yang ngaco. Pak Robin nge-freeze. Iya, betul. Masih nge-freeze ya, Bu? Masih. Ya. Oh iya. Baca cek. Berat.
Internetnya kali Pak Robin lagi error. Waktunya jadi apa enggak? Ya udah Pak Kris yang ngajar aja Pak. Ajar makan tuh. Kasih stok pick deh Pak Kris. Topik apa ya? By the way ada yang megang cuan nggak sih? Gila itu dari 2.500 sampai 7.000. Saya megang Bu. Kena Masih ya? Hebat Pak. Happy cuan. Ya kemarin terakhir waktu penutupan itu saya beli lagi. Dari harga berapa? Saya kan dari harga 6.025 ya Bu ya. Terus kan saya jual di 1.300 atau 400 gitu. Saya jual. Kemudian waktu penutupan itu saya beli lagi. 7.000 satu beli lagi. Di suspend besok itu. Sampai sekarang. Masih suspend ya? Ya, sampai hari kemarin kan itu suspend. Nah, balik lagi. Pak Robin. Suaranya nggak ada Pak. Suaranya belum masuk Pak. Suaranya nggak ada. Pak Robin kehilangan ya? Iya keputus tadi. Suaranya belum masuk Pak. Pak Kris udah pegang TPI ya Pak? Tes. Nah ini baru masuk. Pak. Mati listrik. Kalau Ini hujan pakai mati genset Pak. listrik. Pakai genset Pak. Iya, gensetnya baru rusak juga. Oke, kembali lanjut ya. Terus sampai apa ngomong? Ya ini Wiseman 3 banyak sekali ya. Keren untuk kita nambah. Teman-teman saham yang uptrend tuh Wiseman 3-nya akan kuat banyak karena uptrend. Oke, sekarang pertanyaannya. Yo. Oke. Ini candle yang saya centang ini. Ya. Bawahnya itu kita udah cut loss belum? Belum Pak, tutupannya di atas garis merah. Garis merah itu apa? Ini apa? Gigi. Gigi Pak. Ini buaya ya. Ya, gitu ya. Walaupun dia turun. Nah, oke. Nah, untuk ini Hilang lagi suaranya. Nge-freeze. Pak nge-freeze Pak. Wah naik Dengar genteng nih kayaknya Pak. dulu ya. Iya. Ini pegang satu. TPIA baru mau masuk Pak Senin. Soalnya ini belum TP kan? Si Maha belum TP. Ntar kalau tukar barang Pak. Maha sama SDPC. Kemarin kesulitan saya ambil BRPT. Nah BRPT cakep tuh. Ya kasihan yang beli di ketinggian Pak. Ada yang beli di berapa tuh? Pas yang tinggi-tingginya. 2.500 berapa ya? Tunggu. Berapa ya? Pas pada HK di grup. 25 berapa? Lebih 80 berapa ya? 2580 ya? Iya, 12.80 pada HK di situ. 12.50 udah pada HK. Di 175 ya? Agak murah ya? Nggak tahu. Ya, 111.75 murah lah Pak. Iya. Naik lagi nih. Apalagi di pom-pom. Iya, masih di pom-pom.
Tapi asing keluar ya Pak? Ya, asing keluar. TPIA juga keluar, cuman BRPT kayaknya lebih banyak itu. TPIA coba lihat. Nah, TPIA menarik nih Pak. ATH kan? Asingnya juga keluar TPIA. Ya. Tapi banyak kan BRPT kayak itu. Iya. Enggak nih 9 miliar tuh. Banyakan TPIA kalau net sale-nya si BRPT kan masih net sale Pak. Net buy. Oh, kan. Oh sama ding, iya benar Pak. 21 sama Nah, iya. 9. Iya, banyakan BRPT. Ya. Maha tuh Apa Pak, lagi? baru di Hongkong Pak. Maha. Baru swing low kan? Betul kemarin gimana tuh? Hah? SDPC itu pegangan DPCS kemarin. Maha. Apa Pak? SDPC. Cukup Oh, betul. SDPC dari screener kan Pak? Dari yang explore itu loh, yang Ami Broker. Oh. Keluar di situ Dapat Pak. itu. Dapat itu. Biasanya itu kok manjur. Yang mana Bu? UV ya. Yang explore. SDPC. Apa ya kemarin ya? Unusual volume. Unusual volume juga. Kalau unusual volume si BRPT Pak. Maha juga keluar sih. Maha. Oh iya, boleh. Refill ya. Yang bentar ya. Tapi ini yang paling gede, paling tinggi nih si Cole nih, yang Marta bilang semalam. Cuma dia Cole. Cuma ngeri ya Pak. Habis saham tidur ini. Tes. Masuk Pak Robi. Pak. Masuk Pak Robi. Kasihan nih Pak Robin, hilang. Tes. Suara saya masuk nggak? Masuk Pak. Masuk Pak. Duh. Mungkin ya sedikit. Nggak kuat nih Pak ya. Saya share screen bisa nggak? Bisa Bu, bisa Pak. Masuk. Oke, Kelihatan Pak. lanjut. Suara saya lebih kecil apa sama? Sama Pak. Sama. Sama Pak. Jelas. Sama Pak. Oke ya. Oke ya. Udah jalan belum slide-nya? Jalan Pak. Tuan. Nah, cuan ini kalau pakai garis yang fast itu keren banget sebenarnya ya. Karena bisa terlihat dengan jelas kapan beli ya, di sini ya. Golden cross. Nah, saat hijau di atas merah ini uptrend ya. Dan dia ada di atas pita ini strong, di atas
MA ini strong uptrend. Nah, ini tinggal ikutin aja. Nah, ini masih semakin lebar jarak ini semakin strong sebenarnya. Nah, ini kalau pas strong kok dia ya koreksi aja nggak apa-apa. Nah, ya semakin lebar. Jadi pakai ini enak nih. Jadi kalau turun di bawah ini kurangi dulu, naik lagi, buy lagi. Ya, nah, ini cukup simpel. Kalau pakai apa Ichimoku, layarnya berubah kan? Berubah, Pak. Berubah, Pak. Berubah, Pak. Ichimoku sama ya, hijau-hijau ini bagus. Nah, ketika balik ini jelek nih. Ya, tapi di sini breakout, Josh. Nah, ini strong uptrend. Ya. Kembali ke persen ban, area beli, area sell, ini lihat dia sering banget berada di atas band ya, itu strong uptrend. Turun-turun kena merah, naik lagi. Nah, ini mulai hati-hati nih, ya. Nah, ini udah selesai, tapi ini naik lagi, ya bagus. Sehingga ketika tadi yang saya ngomong ya, strong uptrend itu akan menghasilkan profit yang big profit. Lihat, dia meninggalkan garis persen band nggak hanya sedikit, jauh ya, itu nggak jauh banget. Itu gila pakai banget ini. Nah, kalau pakai apa Donjen gampang sekali sih. Ya, di sini break beli, ya, sini sih beli, di sini jual, break lagi beli lagi, turun jual, ya, beli di sini. Josh kata simpel, trend following paling enak kalau saya pakai Donjen. Nggak ribet, middle Donjen, hajar, bawah, jual, udah jagain aja, trailing stop, closing di bawah trailing stop, kurangi posisi. Ini masih keren. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gampang? Pak, kalau ini kan pilihan, iya Pak, pilihannya banyak Pak. Tapi biasanya kan kita milih yang kita familiar aja ya Pak. Maksudnya kalau saya suka, Pak Robin kan sukanya pakai ini middle donjon atau pakai alligator. Soalnya kalau semuanya dilihat bingung Pak kadang-kadang. Ya, makanya Anda pakai mana? Yang paling kan tugas saya mengajarkan semuanya tuh. Nah, nanti nyaman di mana? Pakai jurus yang mana? Tapi karena itu macam-macam memang udah saya ajarkan, saya review. Ini loh, trend following, trend trading ini pakai ini yang tak ajarkan tuh bisa semua. Gitu. Cuma paling nyaman di mana silahkan. Oke, kalau saya tadi cuma ngomong ini teman-teman, aku pakai buaya, saya harus bahas buaya. Aku pakai Bollinger, aku ajarin Bollinger. Nah, ini kan saya ajarkan semua. Oke. Nah, Oke, ini aduh. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah identifying the trend. Makin awal semakin baik, ya. Jadi mau pakai apapun silahkan. Bahkan pakai garis saja bisa, Bu. Pakai mata telanjang juga bisa kan. Nah, ini dibantu pakai alat lebih enak. Terus yang kedua, join the trend. Yang ketiga, capitalize the trend before it come to end. Jadi kalau ada kesempatan buyback, kesempatan nambah, nah itu jangan ini ragu-ragu. Ada tadi wise man. Ya. Kenapa Fit? Tunggu gini, aku coba masukin ya. Tanggal 26 November kan. Dia kan penjualan kamu Bocor, Bu.
Oke. How to pick the best trading stock? Ya, pertama memang cari volatility. Ya, terus trennya gimana? Only trend stock with tendency. Kocor, Aurel. Only trade stock with the tendency range if you prefer trading range ya. Ada yang baru sideways itu juga kalau range-nya banyak lumayan. Saya main TikTok, Indosat, Excel, itu enak trading. Nah, ini yang tadi kita bicara ini. Only trade stock with the trending tendency if you use trending strategy. Nah, pakai ini pakai screener juga boleh kan. Kalau di bot itu ada slash Robin garis miring MD break middle down slash Robin underscore slash Robin underscore MD nanti middle down slash Robin underscore MPB ini break middle percent band. Nah itu sudah itu saham-saham yang keren ya. Apalagi nah terus ada yang slash Robin underscore FR berarti break fractal itu Wasman 3 ya, jadi sebenarnya tidak sulit ya. Nah, pas scanning itu bagusnya kapan ya, pas kini pas off the market lihat pelajari trennya. Oke. Nah, nanti seninya ya, ini yang saya pakai setiap hari itu seperti ini. Ya, di sini turun, mantul, beli, ya ada stop loss-nya. Nah, di sini take profit, ya atau break lagi beli. Di sini resistance nggak kuat take profit. Gitu aja namanya. Untuk ini untuk cari uang jajan. Kalau uang gedenya ya dari swing, dari day trade. Mau jajan ya bisa main gini ini untuk coba-coba intraday itu next topik lah kapan-kapan ya sulit ya. Nah nanti juga teman-teman mesti tahu ini kalau tentang tahap akumulasi ya nggak kemana-mana. PGO itu sekarang dalam tahap akumulasi ya. Antara akumulasi dan distribusi, tapi oleh akumnya akumulasi. Nah, akumulasi itu nyebelin ya. Harga bisa turun-turun loh, tapi cenderung sideways. Nah, ketika break paling bagus itu beli ketika markup. Terus mereka distribusi markdown. Nah, ini kita hindari. Akumulasi, nah itu ilmu lumayan tinggi nanti di sini. Oke, demikian, thank you. Hari ini nggak bisa banyak-banyak, baterai saya mau habis, listriknya mati. Memalukan untuk Terima kasih banyak Pak Robin pelajaran hari ini. mati. Thank you Pak Robin. Ya, semoga berguna ya. Berguna. Pakai banget Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Merefresh Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bu.